Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jika kita mengingat saat awal perang Rusia-Ukraina dulu, ketika Rusia mengerahkan tank dan alutsista lainnya di sekitar perbatasan Ukraina, banyak dari kita yang skeptis akan terjadi perang. Dan kami masih ingat betul, di kolom komentar banyak yang menulis, paling cuma pamer otot doang, gak akan perang. Namun nyatanya, perang kemudian terjadi. Dan kini, ada manuver yang cukup mengerikan yang dilakukan oleh Rusia, yaitu mereka mengeluarkan dan mensiagakan ICBM nuklir RS-24 Yars selama 3 hari berturut-turut, yakni Rabu, Kamis, dan Jumat kemarin, yaitu pada 14-16 Desember. Apa maksud dari Rusia dengan mengeluarkan otot-otot nuklirnya ini? Pada hari Rabu, Rusia menunjukkan pengerahan rudal Yars yang berbasis silo di pangkalan Kozelski, 160 mil selatan Moskow. Pada hari Kamis, pengerahan ICBM Yars kembali terjadi di pangkalan yang sama. Sedangkan pada hari Jumat, pengerahan rudal nuklir Yars berlangsung di sebuah pangkalan militer di Tver. Jika dulu Belanda dikatakan menjajah Indonesia selama 350 tahun, kita selalu berpikir, semonster itukah Belanda? Kemudian, mereka pulang ke negaranya setelah Nazi Jerman meluluh lantakan Belanda hanya dalam waktu 3 hari saja. Maka kali ini, perang urat syaraf pun dilakukan. Para jenderal Rusia mengatakan bahwa Rusia bisa meratakan Belanda hanya dengan 1 rudal, atau hanya dalam sehari saja, jika mereka macam-macam. Tak hanya itu, ketika pengerahan rudal nuklir raksasa ini disiarkan di televisi pemerintah Rusia, pensiunan jenderal Rusia, Andrei Gurulev, mengatakan bahwa Moskow harus memprioritaskan menyerang London daripada Washington. Gurulev mengatakan bahwa Barat sangat ingin melihat Ukraina menyerang Rusia, terutama pihak London. Jadi, mengapa kita malu mengatakan bahwa kita harus menyerang London? Tanya dia. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus menghancurkan semua orang. Kita harus menghancurkan fasilitas penting, pusat kendali, pangkalan militer, dan lapangan terbang. Saya yakin kita harus memiliki katalog di staf umum dan diperbaharui setiap saat. Apakah itu nuklir atau tidak? Ujarnya. Jika itu bukan nuklir, Anda harus menghitung berapa banyak pembawa rudal, kapal, pesawat terbang, konstelasi satelit, dan drone jarak jauh yang dibutuhkan, paparnya. Dan serangan di London memang aneh kedengarannya. Tapi, itu akan menjadi peringatan pertama dan terakhir bagi pengambil keputusan di Washington, imbuhnya. Rusia diperkirakan memiliki 173 unit ICBM Yars yang siap beroperasi, yang mampu menjangkau seluruh Eropa atau Amerika dengan masing-masing 6 hulu ledak nuklir per unitnya. ICBM Yars adalah modifikasi dari sistem rudal Topol M yang pertama kali dikerahkan pada tahun 2009. Namun, Yars bukan rudal nuklir paling modern Rusia. Senjata nuklir paling modern Rusia adalah rudal Sarmat II alias Satan II yang uji cobanya diawasi langsung oleh Putin pada bulan April lalu. Moskow mengklaim bahwa Sarmat II dapat membawa hingga 15 hulu ledak nuklir yang dipasang pada kendaraan re-entry hypersonic Avangard yang baru, yang membawa mereka ke targetnya dengan kecepatan yang mengerikan. Pengerahan terbaru dari rudal strategis Yars di wilayah Tver yang lebih dekat ke perbatasan NATO daripada pangkalan Kozelski terjadi ketika Presiden Vladimir Putin memperingatkan bahwa Moskow bisa menggunakan senjata nuklir untuk merespons serangan terhadap Rusia. Pengerahan rudal Yars selama 3 hari berturut-turut ini dilakukan menjelang Hari Pasukan Rudal Strategis Rusia pada Sabtu 17 Desember alias hari ini. Komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia, Kolonel Jenderal Sergei Karakayev, mengatakan kepada TV Zvezda, sebuah resimen rudal di wilayah Tver telah memasuki tugas tempur dengan sistem road mobile Yars. Dan yang terakhir, apakah ini hanya akan berakhir dengan pamer otot nuklir saja, atau akan berlanjut ke perang nuklir? Berikan komentar Anda.